Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandri. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya, tugas yang mana itu tugas yang ketiga, di mana kita masukkan instruksi untuk web kita bagian pengurangan dan penambahan barang. Sebelum itu kita on-kan dulu sum control panel kita itu di bagian Apex dan MySQL. Ini udah dalam keadaan on, dimana ini sebagai connection dari bahasa program kita ke database kita. Selanjutnya itu kita lihat database kita yang sudah dalam keadaan on. Nah, ini sebelum itu kita masuk ke localhost php myadmin, dan ini merupakan data yang sebelumnya sudah kita buat, dimana nama filenya itu barang. Nah, dari database ini akan kita lakukan instruction yang dimana web kita itu akan menambahkan barang pada database dan juga mengurangkannya gitu. Kita masuk ke visual data code, dimana di sini kita akan membuat program untuk tampilan pertama kita dulu. Nah, sebelum itu udah saya buat agar mempermudah dan mensingkat waktu. Bisa dilihat untuk bahasa programnya itu HTML head, dan nanti kita akan melakukan connection ke ke program berikutnya gitu. Sebenarnya bisa saja langsung di sini, namun agar mempermudah kita untuk melakukan agar kelihatan rapi dan juga lebih mempermudah kita untuk membuat program gitu. Jadi ketika kita melakukan penginputan data dan juga mengadili data, itu akan masuk ke form action berikutnya, yang mana form action ini ada di item.php, yang dimana instruction yang akan kita masukkan ini akan dilanjut ke add item.php dalam bahasa program yang telah kita koneksikan ke MySQL kita gitu, ke database kita. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa instruction untuk penginputan data. Itu ada inputan data ID barang, selanjutnya itu kategori, selanjutnya itu nama barang, terus harga barang, stok barang, supplier, dan tidak lupa juga kita masukkan tipe dari data tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu di bagian remove atau pengurangan barang, seperti yang ada di add item atau penambahan barang, sama saja, namun setiap data yang kita masukkan itu kita tambah remove gitu. Contohnya ke ID barang remove, agar mempermudah kita untuk melakukan instructionnya dan juga membuat bahasa programnya gitu. Dan untuk pengaliannya itu bisa kita lihat untuk filenya itu seperti di ini remove item php. Nah, sebelum itu sama bisa kita lihat dulu di add item itu kita melakukan connection ke MySQL kita. Itu kita lihat localhost ini merupakan MySQL kita, soalnya itu root ini nama database kita, nama MySQL kita. Terus ini kita kosongkan karena di database kita itu tidak pakai password. Lalu nama dari nama dari database kita itu di bagian filenya itu di bagian foldernya itu namanya ujian. Nah, folder ujian. Lalu kita masukkan ID barang itu masuk ke instruksinya. Selanjutnya itu kita masuk atau kita memberikan instruction insert into barang. Nah, dan berapa instruction yang akan memasukkan data kita ke database-nya gitu. Bisa kita lihat untuk bahasa programnya. Yang paling penting itu ketika kita melakukan instruksi untuk koneksi dulu, sebelum kita melakukan penginputan data ataupun buat program instruksi masuk ke data, kita koneksikan dulu di database kita dan ke bahasa program kita gitu. Begitu juga remove sama saja, kita koneksikan dulu, melakukan input data dan melakukan instruksi untuk penghapusan data gitu. Di sini kita menggunakan style CSS agar sedikit ada tampilan beda lah
tidak terlalu kosong-kosong sekali untuk tampilan layar pertama kita di web kita gitu. Nah, kita lanjut. Ini merupakan data yang saya sampaikan tadi. Nah, kita masuk ke localhost sum. Nah, di sini kita lihat folder kita udah ada, itu folder ujian. Nah, ini ada beberapa file, ada beberapa folder lainnya. Ada beberapa file yang ada di data saya di studio code saya. Itu bisa kita lihat dulu. Untuk tampilan pertama kita itu nama filenya latihan PHP. Nah, kita ambil di bagian latihan PHP. Nah, begini tampilan pertama kita atau tampilan utama dari program kita, web program kita. Nah, kita masukkan nih contohnya di ID barang. Mungkin ID barang kita 12345. Nah, untuk kategorinya kita masukkan aja kategorinya makanan. Ini sebagai contoh aja ya. Nama barangnya itu contohnya kayak kue sagu. Nah, untuk kue sagu harganya mungkin kita masukin 10.000. Nah, untuk stoknya anggap di tempat kita itu ada 4 pieces. Untuk suppliernya itu toko kue ibu gitu. Nah, lalu kita add di item. Nah, selanjutnya itu dari layar bisa dilihat item added successfully. Berarti program yang kita buat sukses untuk memasukkan atau menginput data ke database yang kita telah buat sebelumnya gitu. Ini kita lihat instruksinya. Jadi harus di refresh dulu. Biasanya langsung masuk sih, cuman karena aja faktor jaringan juga. Sebelum itu bisa kita tunggu sebentar. Oke, sebagai sedikit informasi, jadi sebelum kita sambungkan ke database ini, kita harusnya tadi masuk ke struktur. Habis struktur itu kita pilih semua jenis data. Itu jenis data kita itu ID barang, kategori nama barang, harga, stok, supplier. Habis kita pilih, lalu kita klik unique di bagian sini kalau nggak salah ya, bagian unique. Baru nanti paling bawah itu kita simpan. Nah, di situ kita membuat query untuk database kita agar lebih gampang untuk dikoneksikan ke visual code kita gitu. Maaf sedikit lag. Ini berapa data yang kemarin sudah dibuat yang menggunakan bahasa program. Tuh ada ID barang, kategori, nama barang. Contohnya ID barang BR101. Kategori makanan, nama barang kerupuk ikan, harga 25, stok 60, supplier PD Idola Snack. Sedikit kurang bagus jaringan. Untuk menampilkan file ini kita bisa melakukan instruction select bidang from barang. Tunggu sebentar untuk memang sedikit nge-lag jaringannya. Nah, ada sedikit error. Kita lihat koneksi. Ini MySQL kita terputus, jadi
kita coba dulu, kita masuk dulu. Aduh, lag sekali jadi. Nah, langsung sini deh. Jaringannya jelek. Astagfirullah. Kita coba koneksi. Nah, error sedikit. Sebentar ya. Bisa kita coba dulu lagi. Aduh. Nah, bentar. Sebentar, kita tunggu berapa menit lagi. Jaringannya sedikit kurang baik, jadi harus ditunggu berapa menit. Nah, mungkin nanti bisa dilihat untuk tampilan. Akses ditolak, sedikit ada problem. Kita ulangin. Local host PHP. Administrator. Bentar, jaringan kita kurang bagus. Host PHP admin. Bentar, jaringannya sedikit kurang bagus. Nah, mungkin bisa dipraktekkan saja ya, karena kalau kita menunggu jaringannya mungkin agak sedikit lama. Lebih kurang seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.